Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita akan mempelajari tentang command line tips and trick. Jadi, kalian penasaran kan apa materinya? Nah, kita akan mempelajari materi tentang satu menggabungkan berapa komen, 2 tab completion, 3 history, 4 comment shortcut. Nanti kita akan pelajari ini semua dan kalian jangan lupa ikutin videonya terus ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka terminalnya. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu kalian sudah mengetahui ls ya teman-teman. Nah, ls itu perintah untuk melihat apa aja isi dari suatu directory. Oke, di sini saya sudah ls teman-teman. Terdapat macam-macam direktorinya teman-teman, dan saya juga sudah membuat direktori A dan direktori B. Nah, lalu kita pengen lihat direktori A, kita kan bisa ls, kemudian direktori A ada file 1.txt, 2.txt, dan ada direktori G. Sedangkan kalau di ls dir B, kalau kita pengen lihat, kita bisa ls dir B dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, isi dari dir B ini ada direktori H. Lalu bagaimana nih kalau kita pengen melihat menggabungkan perintah kita untuk melihat isi dari direktori A dan direktori B. Jadi perintahnya itu bisa seperti ini teman-teman. Kita bisa ls dir A, kemudian spasi, terus titik koma, spasi lagi, ls dir B, kita bisa enter. Nah, maka itu akan memperlihatkan isi dari direktori A teman-teman dan direktori B. Dimana yang ini direktori A ada 1.txt dan 2.txt dan isinya ada direktori G. Jadi ini adalah isi dari direktori A teman-teman yang atas, sedangkan isi dari yang direktori B itu direktori H. Jadi yang di bawah ini adalah isi dari direktori B. Nah, kalau kita pengen lihat detailnya, kita bisa ls min r, kemudian dir A, kita bisa enter teman-teman. Oke, di dalam dir A itu terdapat file 1.txt, 2.txt, dan ada direktori G. Dan di direktori G itu belum ada isinya apapun teman-teman. Jadi isinya itu kosong. Itu selanjutnya kita akan melihat detail isi dari direktori B. Isi dari direktori B. Oke, kalian bisa lihat sendiri isinya itu di dalam direktori B ada direktori H, dan isi dari direktori H itu ada file 1.txt dan 2.txt. Jadi kalau diisi dir G yang berada di dir A itu tidak ada teman-teman. Makanya di sini itu kosong. Sedangkan di direktori B di dalamnya itu ada direktori H, dan di dalamnya direktori H itu ada file 1.txt dan 2.txt. Lalu gimana nih kalau kita pengen menggabungkan kedua perintah itu? Nah, caranya itu kita bisa seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya akan clear dulu biar nggak ganggu ya teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa seperti ini teman-teman. ls min r, kita akan melihat direktori A, kemudian titik koma, kemudian ls lagi, min r, kita akan melihat direktori B. Kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung diperlihatkan isi dari kedua direktori tersebut teman-teman, dan isinya itu lebih detail di sini. Dir A terdapat file 1.txt, 2.txt, dan ada di direktori G, dan di dalamnya di direktori G itu belum ada apa-apa. Jadi di sini juga akan menampilkan isi dari direktori B, yang dimana isi dari direktori B itu ada direktori H, dan isi dari direktori H tersebut ada file 1.txt dan file
2.txt. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai tab compilation. Jadi tab compilation itu apa sih teman-teman? Jadi compilation adalah cara bagaimana agar kita tidak usah menuliskan seluruh komen-komen atau perintah. Kita cukup menuliskan berapa kata atau huruf dari perintah tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan tab saja. Nah, maka perintah itu akan langsung lengkap teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah membuka Debian Linux-nya, teman-teman. Kita bisa ls dulu. Nah, di dalamnya itu terdapat macam-macam direktori. Kita kan menggunakan tab compilation nih. Jadi kita akan menjalankan menuliskan perintah secara lengkap. Misalkan saya di sini akan masuk ke dokumen, teman-teman. Kita akan menjalankan perintah tanpa harus menuliskan perintahnya secara lengkap. Misalkan saya masuk ke dokumen teman-teman dan perintahnya jadi dokumen seperti itu. Nah, maka kita akan menggunakan tab compilation ini. Jadi kita hanya akan menuliskan cd kemudian docs saja, terus kita bisa tab. Nah, maka itu perintahnya akan langsung lengkap. Tapi kita hanya menulis satu huruf di awal saja, teman-teman. Kita bisa tab. Nah, dan itu memiliki 3 kemungkinan, teman-teman, yaitu kita bisa membuka desktop, dokumen, ataupun download. Jadi jika kita ingin membuka download, misal, jadi kita harus menuliskannya 3 huruf di awalnya. Misalkan cd docs, kita tab saja. Nah, maka akan langsung lengkap, teman-teman. Jadi beda lagi kalau misalkan kita pengen buka dokumen atau desktop, kita menuliskan 3 huruf pada awalnya. Karena jika doc saja ada 3 kemungkinan, yaitu pengen membuka dokumen atau download. Ini bisa kita tab saja. Nah, maka akan muncul 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan kita mau membuka download ataupun kemungkinan bisa mau membuka download. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan materi ketiga ya teman-teman, yaitu history. Apa sih history itu? Oke teman-teman, kita langsung saja kita ke materinya. Oke, kita buka terminalnya dahulu. Dan disinilah kita akan membahas mengenai history. Kita bisa langsung ketikkan komen history kita, terus kita enter, teman-teman. Nah, maka dengan perintah history tadi itu kita bisa melihat history atau perintah-perintah yang kita sudah digunakan pada sebelum-sebelumnya. Kan dengan perintah seperti ini, teman-teman. Saya akan menjalankan perintah ls, dan ls itu terdapat pada nomor 179. Jadi kita cukup mengetikkan tanda seru, kemudian nomornya 179, terus kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, maka di sini akan langsung menjalankan perintah ls dir a, dan selain tanda-tanda seru itu kita bisa juga menggunakan perintah tanda seru 2 untuk menjalankan kembali perintah yang kita sebelumnya. Jadi kan sebelumnya saya menjalankan perintah ls dir a ini, teman-teman, dan dengan tanda seru 2 ini maka akan menjalankan perintah yang terbaru atau sebelumnya. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, maka itu akan menjalankan perintah ls dir a, karena sebelumnya kan saya juga menjalankan perintah ls dir a. Jadi ketika di tanda seru 2 ini juga akan menjalankan perintah ls dir a. Oke, teman-teman, selain tanda seru di sini juga kita bisa menggunakan perintah. Misal di sini kita tanda seru kemudian c. Nah, apa sih maksud dari ini itu? Jadi
Maksud dari ini itu adalah menjalankan perintah dengan awalan huruf C yang terbaru pada histori. Misalkan di sini kita lihat perintah di histori teman-teman. Yang awalnya hurufnya C yang paling terbaru kita gunakan adalah yang clear. Jadi kita tanda seru C maka itu akan otomatis meng-clear atau menjalankan perintah dengan huruf C yang terbaru yaitu clear. Ini teman-teman kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung clear. Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja materi yang terakhir yaitu mengenai comment shortcut. Oke, langsung saja teman-teman kita di comment shortcutnya. Nah, ini pertama kita akan mempelajari CTRL, terus CTRL-E, CTRL-W, dan CTRL. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu CTRL-A. CTRL-A adalah command shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi perintahnya adalah cd document. Nah, tapi saya kelupaan. Saya kan pengennya masuknya ke desktop. Kenapa saya tulis dokumen? Nah, itu kita bisa dengan CTRL-A untuk kembali ke awal, begitu juga dengan CTRL-E. Nah, teman-teman, kalau CTRL-A itu untuk kembali ke awal perintah, sedangkan CTRL-E kita pengen kembali ke akhir perintah. Kita bisa CTRL-E, nah maka itu akan berbeda di akhir atau belakang. Oke teman-teman, kita lanjut ke CTRL-W. Nah, maka tulisan dokumennya itu akan hilang atau terhapus. Kita bisa mengetikkan misalkan di sini pengen masuk ke download dan begitu juga sesuai dan dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, jadi itu untuk mempermudah ya teman-teman. Kita lanjut yang terakhir yaitu CTRL, yaitu CTRL plus L itu adalah sama saja dengan kita menjalankan perintah clear. Seperti ini teman-teman untuk menghapus tampilan semuanya. Oke teman-teman, kita bisa langsung saja CTRL L. Nah, maka itu akan clear semua. Oke teman-teman, saya cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.